Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam Renungan Pagi edisi Jumat 25 November 2022. Semoga semua tetap dalam keadaan sukacita, kuat dalam pengharapan dan penuh dengan syukur, bersiap memasuki minggu-minggu Advent. Kita sambut Tuhan dengan hati yang gembira melalui sabdanya. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Saudara, mari buka hati kita berdoa bersama. Kami sungguh berbahagia Tuhan menikmati kemenangan melalui kehidupan baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Perkenankan kami untuk mengisi kehidupan ini dalam kebenaran-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, buatlah kami dapat mengerti akan sabda Tuhan yang kami akan baca, kami dengarkan, sehingga menjadi harta yang sungguh memberi kami kekuatan menjalani kehidupan hari ini. Ampuni dosa kami, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawaanmu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Bersahabat dengan Allah atau dunia, itulah tema kita saat ini. Saudara, persahabatan adalah sebuah hubungan kedekatan antara dua orang atau lebih yang sangat dekat atau akrab. Kedekatan tersebut terbukti dengan kesetiaan dalam perjalanan kehidupan, baik susah maupun senang. Namun tidak jarang orang salah memilih sahabat yang akhirnya membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Misalnya, bersahabat dengan orang yang suka mencuri, maka besar kemungkinan kita akan ikut mencuri juga. Sehingga sangat penting mencari sahabat yang tepat. Demikian pula yang dijelaskan dalam perikop bacaan kita bahwa persahabatan dengan dunia dapat membawa manusia pada dosa. Hal tersebut karena manusia akan dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Sehingga sangat gampang untuk melakukan perbuatan duniawi seperti pembunuhan,
perkelahian, pertengkaran, dan lain-lain. Mereka akan hidup dekat dan akrab dengan perbuatan duniawi karena mereka bersahabat dengan dunia. Namun mereka tidak tahu bahwa jika mereka bersahabat dengan dunia, maka mereka bermusuhan dengan Allah. Harusnya hidup mereka dekat dengan Allah, atau dengan kata lain, bersahabat dengan Allah. Sehingga mereka menampakkan hidup benar yang dipimpin oleh Roh. Mereka harus mendekat kepada Allah sehingga iblis menjauh daripada mereka. Hubungan persahabatan dengan dunia harus diputuskan dan memilih bersahabat dengan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita semua sering hidup bersahabat dengan dunia, dan itu adalah suatu kenyataan dalam kehidupan kita, maka kita sering dikuasai oleh hawa nafsu yang menuntun pada dosa. Kita dikuasai oleh iblis sehingga menjauh dari Tuhan. Karena itu, marilah kita putuskan persahabatan dengan dunia ini. Kita memilih bersahabat dengan Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu menaikkan doa kita. Mari berdoa. Sukacita sungguh meliputi jiwa raga kami pada saat ini Tuhan. Bahkan batin kami pun sangat berbahagia. Oleh karena kami memperoleh berkat Tuhan. Bahwa kami diperkenankan Tuhan bangun dari tidur kami. Tanda bahwa kami diperkenankan pula Tuhan untuk menjalani hari baru yang Tuhan karuniakan. Ya Bapa, kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami berlindung di bawah sayap kasih-Mu Tuhan. Dan yakinkan kami bahwa tiang awan Tuhan melindungi kami, keluar masuk kami dari rumah kami, dan di tengah-tengah tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan perjuangan hidup melalui perjuangan pendidikan, mencari pekerjaan, dan lain-lain. Ya Tuhan, kami berdoa, berkenan Tuhan menjamah seluruh tubuh kami, agar kami tetap berada dalam keadaan sehat secara lahir dan batin. Dan jikalau kami berada dalam pengharapan saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, maka berkenan Tuhan untuk menjamah dan melawat. Yang berduka cita, Tuhan pulihkan batin. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap berikan hati yang bergembira dan bersyukur. Yang berjuang dalam rupa-rupa pergumulan hidup, Tuhan buat kami semua berhasil. Ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya sukacita kami dalam keberhasilan kami. Hanya Engkau yang kami puji, kami muliakan. Atas pertambahan usia, atas keberhasilan dalam studi, mendapatkan posisi yang baik, usaha berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Tuhanlah yang dipermuliakan. Ya Bapa, penuhilah kami dengan kuat kuasa-Mu bagi kami semua yang menyatu dalam renungan pagi ini. Berkenan Tuhan mengampuni segala salah dosa kami, dan jawablah kami dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita.